Konsentratmu dhewe piro, Mut? Gawe piro? 15 ton. 15 ton. Iki baru enek piro? Baru enek piro iki? 9-an paling. 8 ya? Enggak enek, urung enek ah. Empat lima ton. 5 ton. Hari ini kita mau tur gudang dalam rangka cek stok bahan pakan untuk menghadapi libur Lebaran. Yuk kita jalan-jalan, kita lihat gudang Tomu Farm. Tapi kita sebetulnya bukan cuman ini gudangnya, jadi kita punya berapa ya? 4 gudang. Yang ini gudang besar, ini gudang untuk bahan-bahan konsentrat, bahan kering, bahan yang kering. Kemudian kita juga ada gudang besar satu lagi untuk bahan basah. Bahan basah yang Mas Roni itu isinya untuk onggok pres sama Kulit singkong. kulit singkong. Itu daya tampungnya bisa untuk berapa rit, Mas? Kalau penuh Itu per plongnya bisa 200 ton. kurang lebih berarti bisa untuk 600-an ton ya, 600-an ton. Kemudian ada gudang untuk hijauan. Kemudian yang terakhir ada gudang untuk komplit feed ya. Jadi kita hari ini mau cek gudang bahan-bahan konsentrat. Ini khusus semua di sini bahan yang kering. Itu teman-teman gudang lagi produksi konsentrat untuk stok, tapi nggak terlalu banyak sih stok. Terus geser ke sini, kita lihat ini juga ada karpet bahan Sevoneva. Ini sebetulnya ini bahan sendal sih, bahan sendal atau bahan industri apa ya, alas kaki itu. Tapi ini kita gunakan untuk alas sapi. Ada macam-macam, stoknya banyak. Ini ada sekitar berapa lembar, Mas? Perkiraan, Mas? Total ada 400. Ada 400-an lembar ya? Ada 400-an lembar dan macam-macam ya? Ada yang grade B, ada yang reguler, ada yang jumbo juga ya? Ada yang jumbo juga. Oke. Terus ini mobil kita biasa sebut mobil panggung karena dia baknya kita kasih semacam papan untuk panggung untuk apa ya, ngangkut bahan pakan sebelum dibawa ke tempat ngaduk. Yuk kita lihat ke sini. Ini yang sebelah sini. Ini adalah katul kepi, itu apa namanya ya? Polesan beras yang paling bagian terluar dari beras. Jadi bentuknya mirip putih, kayak putih susu, dan kalau dipegang ngeres. Tapi stok kita nggak berani banyak ya, Mas, karena ini kelemahannya daya simpannya nggak terlalu lama. Tapi nanti paling kita ngambil 1 rit lagi sebelum libur ya. Sebelum libur ya. Mungkin H-3 masih ini. Ini stok kita sekitar ada paling ini tinggal 4 ton. Kemudian ini kita ada sodium bikarbonat, atau kalau sering kita sebutnya soda kue. Nah, ini kita pakai juga untuk bahan pakan kita. Produk Malan makanya. Dari Malan, impor Cina. Terus ini bungil sawit. Nah, ini bungil sawit yang stok kita rawan ini, Mas. Karena paling sekitar ini tinggal 15-an ton, sedangkan kebutuhan kita perkiraan untuk sampai nyukupin libur Lebaran 50-an ton ya. Tapi ini kita sudah dalam perjalanan kurang lebih 4 rit, ya kurang lebih 40 ton lah. Oke, sebelah situ. Nah, ini yang stok kita paling banyak. Kita punya CGF. CGF ini produknya FKS Tereos. Nah, ini stok kita banyak. Ini tadi baru datang
25 tambah sisa kemarin 15, ini sekitar 40 ton. Kemudian yang ini 25 ton. Ini jadi stok kita untuk CGF sekitar 70-an ya. 70-an ton. Insya Allah aman lah, insya Allah aman. Terus ke sini. Oh ini bungkil kopra. Bungkil kopra lokal Lampung. Ini bungkil kopranya bagus, hanya suplainya yang tidak bisa continue, tidak bisa banyak. Paling kita hanya kebagian sekitar 3 ton per 2 minggu lah ya. Jadi kurang, tidak mencukupi. Terus yang sebelah sini CGF seperti yang tadi. Yang sini bungkil kopra, ini kita punya stok kurang lebih 50-an ton masih ya, 50-an ton. Baru datang barang fresh. Ini kita ambil dari Surabaya karena untuk cari di Sumatera dengan kapasitas yang cukup banyak sekarang lagi susah. Tapi kita dapat langsung dari Surabaya dan kualitasnya sangat bagus. Aromanya wangi dan kelebihannya kadar airnya sangat rendah, jadi memang agak bulky ya. Jadi kalau kita aduk pakai konsentrat itu dia kelihatan banyak ya. Atau kalau kita bilang sih sederhananya enteng lah, enteng. Jadi bulky, bagus, sangat kering. Kalau tadi berdasarkan lihat hasil analisisnya, ini kadar airnya hanya di angka kurang dari 11%. Nih, aman stok kita sampai lebaran, aman untuk bungkil kopra. Aman. Terus ini apa Mas Rani? Apa Mas? Ini onggok kering ya? Onggok kering. Onggok kering. Onggok kering kita ada stok nggak banyak lah, paling sekitar 20-an ton aja. Iya. Karena memang konsentrat kita nggak pakai onggok kering. Yang pakai onggok kering hanya konsentrat masih tahap trial ya, masih tahap uji coba. Ini onggok kering, dan itu sebelah sini ini onggok kering yang sudah digiling ya? Ya, sudah. Oh ya, jadi gini, kita menggunakan onggok kering yang perlakuannya khusus. Jadi kita melakukan penjemuran sendiri. Penjemurannya menggunakan karpet tambak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara onggok kering itu harusnya tidak ada istilah kadar pasir. Tapi di teman-teman di kalangan peternak masih banyak terdapat apa namanya tentang kadar pasir dalam onggok kering. Kalau kita perlakukan dengan baik, cara perlakuannya baik, harusnya nggak ada, nggak ada lah istilah onggok kering ada kadar pasirnya, itu harusnya nggak ada. Jadi kita menggunakan karpet tambak. Ya memang teknis jemurnya agak sulit ya, licin kan, licin, tapi kualitasnya bagus. Onggok kering paling kita hanya punya sekitar 20-an ton, tapi aman lah. Terus sebelahnya kita ada polar. Polar kita juga menggunakan produk yang grade-nya yang paling bagus lah, karena polar kan juga macam-macam, tingkatannya juga sama kayak dedak padi lah, ada yang super kasar, ada yang kasar, ada yang agak halus, ada yang sampai yang paling bagus yang kepi, ya mungkin mirip-mirip lah dengan polar, kan macam-macam. Jadi kita pakai polar yang bagus lah, yang bagus. Stoknya ada 20 ton. Stoknya yang baru datang 20 ton. 20 ton. Sisa kemarin ada sekitar 5 tonan. Ada. Berarti kita stok masih punya 25 ton. Insya Allah aman lah. Yang berikutnya ini SBM atau bungkil kedelai atau soybean meal. Ini produk impor dari Argentina. Dan ini yang paling mahal. Ya. Ini paling mahal. Kemarin baru datang 35 ton ya Mas. Ya, 35 ton, stok yang lama sekitar ada 5 ton. Jadi masih ada 40 ton. Ya ini Innovazenik baru nih. Stok kita SBM ini nilainya Innovazenik baru lah. Ini paling mahal, ini harganya hampir 10.000 per kilo. Kemudian yang
pinggir kita ada Di DGS. di DGS impor juga dari Amerika. Ini kita punya stok sekitar 40 ton juga. Nilainya Avanza baru kalau ini. Kalau ini Avanza. Jadi gambarannya itu insya Allah stok kita aman. Yang mungkin agak masih belum aman bungkil sawit, tapi dalam waktu minggu ini sebelum libur kita mudah-mudahan sudah masuk 4 rit lagi. Oh ya, sama yang sebelah sana di drum-drum itu kita ada molasses atau tetes tebu. Itu kita punya stok berapa, Mas? Kemarin masuk 10 ton. Sebelumnya masih ada 2 ton, sekitar 12 ton. Sekitar 12 ton. Cukuplah untuk libur lebaran cukup. Jadi itu secara umum stok kita untuk libur lebaran aman. Jadi nanti teman-teman yang biasa langganan bahan pakan ke kita jangan khawatir, stok untuk persiapan libur lebaran insya Allah kita aman. Kita mulai tutup tanggal berapa, Mas? Tanggal 6 hari Sabtu. Tanggal 6 masih buka atau udah tutup? Buka terakhir. Oh, buka terakhir tanggal 6 April, Sabtu. Mulai libur tanggal 7 sampai tanggal 14. Sampai tanggal 14. Tanggal Jadi kurang lebih 8 hari tutup ya. Libur lebaran kita tutup. Tapi insya Allah untuk di luar itu stok kita untuk sebulan ke depan aman lah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, itu. Oh ya, kalau mengenai kualitas bahan konsentrat bahan-bahan pakan yang ada di kita, patokannya sederhana sih. Apa yang kita jual ke teman-teman itu juga kita kasihkan ke sapi kita juga. Jadi bicara kualitas ya kita nggak mungkin menggunakan bahan yang kurang baik untuk makan sapi kita sendiri. Jadi patokannya sederhana aja. Kita berusaha untuk selalu menyiapkan bahan-bahan pakan yang terbaik lah, yang terbaik. Jadi insya Allah teman-teman tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir tentang kualitas bahan-bahan pakan yang ada di kita. Kalaupun ada kualitas bahan yang kurang baik, pasti kita duluan yang ngerasain. Jadi sebelum kita bagikan ke kawan-kawan, pasti kita duluan yang komplain. Karena untuk pakan sapi kita sendiri juga menggunakan bahan-bahan ini. Oke, jadi tahun ini kita belum bisa naik mobil mewah. Yang penting stok kita bisa untuk beli mobil berapa unit, Mas? Bisa untuk Pajero 1, Fortuner 1, Zenix 1 lah ya. Oke, sip. Makasih.